Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Ansori dengan NIM 22338081 akan mempresentasikan yaitu casting proses atau yang dinamakan dengan proses pengecoran. Pengertian dari proses pengecoran. Jadi, proses pengecoran itu adalah pembuatan bagian mesin dengan memanaskan logam atau paduan di atas titik lelenya dan menuangkan cairan atau logam paduan ke dalam rongga yang kira-kiranya sama bentuk dan ukurannya dengan bagian mesin yang akan dibuat. Nah, ini dinamakan dengan proses pengecoran. Pada proses pengecoran ini kita membutuhkan cetakan. Nah, dalam cetakan ini kita melalui beberapa proses untuk pembuatannya. Yang pertama yaitu adalah pembuatan pola. Pembuatan pola. Pola adalah model fisik dari objek yang akan dicetak. Dalam proses pengecoran, pola ini biasanya terbuat dari kayu, plastik, atau logam, dan dibuat sesuai dengan bentuk akhir dari produk yang diinginkan. Proses pembuatan pola melibatkan pemodelan atau cetakan berdasarkan desain produk yang diinginkan. Yang kedua yaitu adalah pembuatan cetakan dengan bantuan pola. Setelah pola dibuat, langkah selanjutnya adalah pembuatan cetakan menggunakan pola sebagai model. Cetakan ini biasanya terbuat dari material seperti pasir, logam, atau keramik, tergantung pada metode pengecoran yang akan digunakan. Pola ditempatkan di dalam cetakan dan ruangan kosong di sekitarnya diisi dengan bahan cetakan yang sesuai. Selanjutnya yaitu adalah peleburan logam atau paduan dalam tungku. Ini merupakan proses peleburan logam atau paduan dalam tungku. Bahan baku logam dileburkan menjadi bentuk cair yang akan dituangkan ke dalam cetakan. Pemanasan dilakukan hingga mencapai suhu tertentu sesuai dengan titik lebur dari titik lele dari logam tersebut. Selanjutnya yaitu adalah penuangan logam cair ke dalam cetakan rongga. Logam cair yang telah dileburkan kemudian dituangkan ke dalam cetakan yang telah disiapkan. Proses ini membutuhkan presisi dan perhatian agar logam cair terdistribusi dengan baik di dalam cetakan untuk menghasilkan produk akhir yang berkualitas. Selanjutnya itu adalah memecahkan cetakan untuk mengambil kembali hasil dari cetakan. Nah, setelah logam cair mengeras dan mendingin di dalam cetakan, cetakan kemudian dibuka atau dipecahkan untuk mengambil produk cor yang sudah jadi. Proses ini memungkinkan untuk mengeluarkan produk cor tanpa merusaknya. Selanjutnya itu adalah proses membersihkan cetakan dan memotong riser, runner, dan proses ini disebut dengan fettling. Setelah produk cor diambil dari cetakan, langkah selanjutnya adalah membersihkan cetakan dan melakukan operasi fettling. Ini mencakup pemotongan riser atau yang disebut dengan pipa penyalur logam cair dan runner atau sistem penyalur logam cair dalam cetakan, serta membersihkan sisa-sisa pasir, cetakan, atau materi lainnya dari produk cor. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan produk cor yang bersih dan berkualitas. Selanjutnya itu adalah inspeksi pengecoran. Tahap terakhir dalam proses pengecoran adalah inspeksi untuk memastikan bahwa produk cetakan memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Inspeksi ini dapat melibatkan pemeriksaan visual, pengukuran dimensi, dan pengujian kualitas lainnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kelebihan dan kekurangan dari proses pengecoran ini, yang pertama yaitu adalah kelebihannya. Harga yang ekonomis. Pengecoran adalah cara yang paling ekonomis untuk ah, maaf, pengecoran adalah cara yang ekonomis untuk memproduksi komponen dengan bentuk yang dibutuhkan, baik dalam jumlah kecil atau dalam jumlah besar. Yang kedua itu memiliki sedikit peningkatan sifat. Nah, dalam proses pengecoran ini, kelebihannya juga menawarkan kemungkinan untuk memiliki sedikit peningkatan sifat pada bagian tertentu pengecoran dengan teknik seperti penggunaan suhu dingin dan lain-lain. Dalam proses pengecoran, sangat sedikit logam yang terbuang. Nah, kekurangan dari proses pengecoran ini yaitu adalah pengecoran kurang kuat dibandingkan dengan komponen tempaan yang dihasilkan melalui proses seperti penempaan. Selanjutnya itu adalah pola. Pola adalah replika dari casting yang diperlukan. Bentuk dan ukurannya mirip dengan produk akhir, tapi tidak persis sama. Biasanya cetakan dibuat dari pasir basah yang ditambahkan bahan pengikat untuk menyatukan partikel pasir. Nah, pola tersebut kemudian ditarik dari dalam cetakan pasir sedemikian rupa sehingga cetakan atau rongga yang dibuat pada cetakan tidak rusak atau pecah sedikit pun. Akhirnya logam cair dituangkan ke dalam rongga ini dan dibiarkan mengeras dan didinginkan hingga suhu kamar. Nah, jenis-jenis pola ini yaitu
Pertama itu adalah pola satu bagian atau padat, pola belah, pola potongan longgar, pola pelat korek api, pola berpintu. Yang pertama itu adalah pola satuan bagian atau padat. Pola seperti itu dibuat dalam satu bagian dan hanya cocok untuk pengecoran yang sangat sederhana. Tidak ada ketentuan untuk runner dan riser. Pencetakan dapat dilakukan di lantai pengecoran atau yang disebut dengan pit molding atau di dalam kotak cetakan. Nah, dapat dilihat pada gambar ini adalah arah penarikan dari polanya dan ini merupakan kotak dan di sininya diisi dengan pasir. Nah, tidak ada kesulitan dalam mengeluarkan pola dari cetakan karena bagian terluas dari pola ada di bagian atas. Sebagai contohnya pada gambar 6.1 ini. Jika pin silinder dengan kepala melingkar harus dicetak, pola satu bagian yang ditunjukkan pada gambar sudah cukup. Nah, selanjutnya itu adalah pola belah. Tidaklah praktis untuk memiliki pola satu bagian untuk bagi-bagian yang berbentuk rumit. Eh, maaf, yang bentuknya rumit karena pola tersebut tidak dapat ditarik dari cetakan. Misalnya, jika kepala melingkar ditambahkan ke bagian bawah pin yang dituju kepada gambar 6.1, maka perlu dilakukan pola split seperti yang ditunjukkan pada gambar 6.2. Dan ini merupakan pola dari bentuk dari pola belah. Setengah cetakan pada cetakan akan setengah cetakan akan dibuat dengan menggunakan potongan nomor 1 dalam satu kotak cetakan dan separuh cetakan lainnya akan dibuat dengan menggunakan potongan nomor 2 dalam kotak cetakan kedua. Setelah separuh pola dikeluarkan dari masing-masing kotak cetakan, kedua kotak tersebut akan dirangkai dan dijepit menjadi satu sehingga tersedia cetakan lengkap untuk penuangan logam. Selanjutnya itu adalah pola potongan longgar. Dalam beberapa kasus, pengecoran mungkin memiliki tonjolan kecil atau bagian yang menjorok. Proyeksi ini menyulitkan penarikan pola dari cetakan. Oleh karena itu, proyeksi ini dibuat sebagai potongan-potongan yang lepas. Mereka dilekatkan secara longgar pada bagian utama pola dan cetakannya dibuat dengan cara biasa. Ketika pola utama ditarik dari cetakan, potongan-potongan yang lepas akan terlepas dan tinggal di dalam cetakan. Setelah bagian ke utama pola dihilangkan, bagian yang lepas dikeluarkan terlebih dahulu, memindahkannya ke samping dan kemudian mengangkatnya melalui ruangan yang dikosongkan oleh pola utama. Metode ini diilustrasikan pada gambar 6.3. Nah, ini adalah merupakan pengecoran dan ini adalah pola terpisah dengan potongan longgar. Nah, di bagian ini adalah potongan lepasnya. Nah, ini adalah gambarnya dan ini adalah kotak cetakan berlubang setelah pola utama diangkat, potongan lepas yang tertinggal. Nah, ini merupakan rongga cetakan setelah bagian yang terlepas itu dihilangkan. Selanjutnya itu adalah pola pelat korek api. Nah, pola pelet korek api ini adalah pelet logam yang biasanya terbuat dari aluminium. Kedua bagian pola belah dipasang pada pelet korek api ini satu di kedua sisinya. Saat memasangnya ke pelet korek api, berhati-hatilah agar tidak terjadi ketidakcocokan. Pola-pola ini digunakan bersamaan dengan mesin cetakan yang dioperasikan secara mekanis. Pola pelat korek api sisi bawah digunakan untuk membuat cetakan bagian bawah setengah dan satu kotak cetakan atau yang disebut dengan drag. Sisi atas pola pelat korek api ini digunakan untuk membuat cetakan pada kotak cetakan lainnya. Terakhir, kedua kotak cetakan diletakkan di atas satu sama lain. Kotak paling bawah disebut dengan drag dan sedangkan kotak paling atas disebut dengan kop. Yang kedua selanjutnya itu adalah pola berpintu. Kadang-kadang bersamaan dengan pola pengecoran ditambahkan dengan bagian lain sehingga ketika cetakan dibuat di dalam kotak cetakan, rongga tersebut berisi saluran dangkal berserta rongga utama untuk benda yang akan dicetak. Saluran ini akan digunakan untuk memasukkan logam cair ke dalam rongga utama dan dikenal sebagai gerbang. Pola yang telah dibuatkan gating
disebut pola gate. Ini menghilangkan kebutuhan untuk membuat gerbang secara terpisah. Nah, sifat-sifat dari pasir cetakan. Di pabrik pengecoran, pasir digunakan untuk membuat cetakan. Pasir alami yang ditemukan di dasar dan tepi sungai menyediakan sumber yang melimpah. Meskipun pasir silika berkualitas tinggi juga ditambahkan. Pasir secara kimia adalah SiO2. Silikon dioksida dalam bentuk butiran. Pasir sungai biasanya mengandung persentase tanah liat, kelembapan pengotor non-logam, dan sedikit garam, magnesium, dan kalsium selain butiran silika. Pasir ini setelah diolah dengan sesuai digunakan untuk pembuatan cetakan. Pasir cetakan yang baik dan dipersiapkan dengan baik harus memiliki sifat-sifat seperti rekatori. Rekatori itu harus mampu bertahan pada suhu tinggi. Permeabilitas yaitu adalah kemampuan gas, uap air, dan udara melewatinya. Yang selanjutnya itu adalah kekuatan pasir hijau. Kekuatan pasir hijau itu yaitu bila cetakan dibuat dengan pasir lembab harus mencukupi kuat, jika tidak cetakan akan pecah. Yang selanjutnya itu adalah daya alir yang baik. Daya alir yang baik yaitu ketika dikemas mengelilingi suatu pola dalam kotak cetakan, ia harus mampu memenuhi semua sudut dan sudut. Jika tidak, kesan pola dalam cetakan tidak akan tajam dan jelas. Selanjutnya itu adalah kemampuan keruntuhan yang baik. Nah, kemampuan keruntuhan yang baik itu yaitu bahan tersebut akan mudah roboh setelah cetakan menjadi dingin dan matang. Pembuatan cetakan adalah operasi yang sangat terampil. Nah, selanjutnya itu adalah kekompakan, yaitu kemampuan butiran pasir saling menempel. Tanpa kekompakan, cetakan bentonik, debu, batu bara akan kekurangan kekuatan. Daya rekat, yaitu kemampuan pasir untuk menempel pada benda lain. Jika pasir cetakan tidak menempel pada dinding kotak cetakan, seluruh cetakan akan lolos melalui kotak. Nah, selanjutnya itu adalah teknik dari pembuatan cetakan. Yang pertama yaitu langkah-langkahnya yaitu tempatkan separuh bagian bawah pola belahan pada papan cetakan datar dengan permukaan belahan menghadap ke bawah. Taburkan sedikit pasir pada pola dan papan cetakan. Pasir terpisah adalah pasir silika tanpa adanya tanah liat atau bahan pengikat. Kemudian tempatkan kotak cetakan untuk menutup polanya. Langkah kedua yaitu sebarkan pasir menghadap untuk menutupi seluruh bagian pola sehingga kedalaman 20-25 mm. Menghadapi pasir adalah pasir cetakan yang harus disiapkan. Isi sisi ruang yang tersisa di kotak cetakan dengan pasir pendukung. Pasir penopang dibuat dengan cara merekodisikan pasir pengecoran bekas pakai yang selalu tersedia di lantai pengecoran. Penggunaan pasir pendukung mengurangi kebutuhan pasir yang menghadap yang cukup mahal. Yang ketiga yaitu pasir di dalam kotak cetakan ditabrak dengan alat khusus. Menabrak berarti menaikkan pasir ke bawah dengan memberikan pukulan lembut. Pasir harus dikemas dalam kotak cetakan dengan rapat tetapi tidak terlalu rapat. Jika akibat seruntukan kadar pasir di dalam kotak turun, lebih banyak pasir harus diisi dan ditabrak. Kemudian dengan menggunakan sekop, ratakan pasir yang tergeletak di atas kotak cetakan. Selanjutnya, ambil alat ventilasi atau jarum panjang dan tebal, buat lubang ventilasi pada pasir dengan hati-hati agar tidak terlalu dalam hingga menyentuh pola. Kotak cetakan ini akan membentuk kotak bawah yang disebut dengan drak. Langkah keempat yaitu balikkan kotak cetakan dengan hati-hati dan diamkan di atas pasir lepas setelah meratakan lantai pengecoran. Tempatkan separuh atas pola belahan pada posisi relatif yang benar pada permukaan datar, separuh bawah bola. Tempatkan kotak cetakan kosong lainnya di atas kotak cetakan pertama, yaitu tarik dan jepit untuk sementara. Taburkan sedikit pasir pada permukaan bagian atas pola yang terbuka dan pasir di sekitarnya. Langkah kelima yaitu adalah untuk mengangkat pola dari pegangan dan tarikan, temukan lubang tab pada permukaan datar dan kencangkan batang pengangkat ke dalam lubang ini. Ini memberikan pegangan yang polanya dapat dengan mudah diangkat secara vertikal. Namun pertama-tama polanya dilonggarkan sedikit dengan mengetuk pegangan ini secara perlahan sebelum mengangkatnya. Hal ini meminimalkan kerusakan pada cetakan pasir.
Langkah keenam yaitu setelah menghilangkan separuh pola kayu, rongga cetakan dapat diperbaiki jika ada sudut yang rusak. Jika ada sudut yang rusak. Ini adalah operasi yang rumit. Selain itu, jika ada pasir yang jatuh ke dalam rongga cetakan, pasir tersebut diangkat atau dihembuskan dengan hati-hati oleh aliran udara. Langkah ketujuh yaitu jika ada inti yang digunakan untuk membuat lubang pada pengecoran, inilah saatnya untuk menempatkan inti dalam rongga cetakan. Tentu saja, inti dukungan dengan baik melalui cetakan inti adalah pengerangkat lain seperti Kevlar. Kurangnya dukungan yang memadai untuk inti dapat mengakibatkan perpindahan inti dari posisi yang benar ketika logam cair dituangkan ke dalamnya. Langkah selanjutnya itu adalah sebelum menutup kotak LED cetakan, bubuk grafik ditaburkan pada permukaan cetakan di kedua kotak. Di dalam Dropbox, sebuah gerbang dipotong di bawah lokasi pelari. Di dalam coping box, logam cair yang dituangkan ke dalam runner akan mengalir melalui gerbang menuju rongga cetakan. Nah, selanjutnya itu adalah tiga macam cetakan pasir. Yang pertama itu adalah cetakan pasir hijau. Dalam cetakan seperti itu dilakukan penuangan logam cair ketika pasir masih lembab. Nah, yang kedua yaitu adalah cetakan kulit kering. Cetakan tersebut dikeringkan secara dangkal dengan menggerakkan api di atas rongga cetakan sehingga cetakan hanya mengering sampai ke dalam beberapa meter. Selanjutnya itu adalah cetakan kering. Setelah menyiapkan cetakan tersebut, cetakan dikeringkan dengan cara menyimpan cetakan selama 24 sampai 36 jam dalam wadah yang suhunya dijaga pada 130 sampai 150 Celcius. Nah, cetakan pasir kering lebih kuat dan tidak menimbulkan cacat yang berhubungan dengan kelembapan pada pengecoran. Selanjutnya itu adalah cacat-cacat eh, cacat pengetahuan pada pengecoran. Yang pertama yaitu adalah lubang tiup. Tampak sebagai lubang kecil pada pengecoran. Mereka mungkin terbuka ke permukaan atau mungkin berada di bawah permukaan cor. Hal ini disebabkan karena gelembung gas yang terperangkap, mereka mungkin disebabkan oleh serundukan yang terlalu keras, ventilasi yang tidak tepat, kelembapan yang berlebihan, atau kurangnya permeabilitas pasir. Yang selanjutnya itu adalah rongga penyusut. Kadang-kadang karena kesalahan desain pengecoran yang terdiri dari bagian yang sangat tebal dan tipis. Nah, rongga penyusut dapat terjadi di persimpangan bagian tersebut. Rongga penyusut sepenuhnya internal. Hal ini hal ini menyebabkan karena penyusutan logam cair. Solusinya adalah dengan menggunakan pendingin atau relokasi anak tangga. Selanjutnya adalah misrule. Ini menunjukkan pengisian rongga cetakan yang tidak lengkap. Hal ini mungkin disebabkan oleh pendarahan logam cair pada perpisahan pegangan dan tarikan, pasokan logam yang tidak memadai, atau desain saluran yang tidak tepat. Selanjutnya itu adalah penutup dingin. Penutup dingin terbentuk di dalam pengecoran ketika logam cair dari dua aliran berbeda bertemu tanpa pelemburan sempurna. Nah, temperatur penuangan yang rendah mungkin menjadi penyebab utama dari cacat ini. Nah, yang selanjutnya itu adalah ketidakcocokan. Cacat ini terjadi ketika cetakan pada pegangan dan tarikan tidak menempel tepat satu sama lain tetapi sedikit bergeser. Hal ini terjadi karena ketidakcocokan pada pola perpecahan atau pin dowel mungkin longgar atau karena cacat dalam penjepitan pada kop dan drag box. Selanjutnya adalah drop. Hal ini terjadi ketika sebagian pasir cetakan jatuh ke dalam logam cair. Longgar pasir yang tidak dipadatkan dengan baik atau kurangnya bahan pengikat dapat menjadi penyebab dari cacat ini. Dan selanjutnya itu adalah keropeng. Cacat ini terjadi ketika sebagian permukaan cetakan terangkat atau rusak dan ceruknya tersisi oleh logam cair. Selanjutnya itu adalah sobek panas.
sobekan panas, yaitu retakan ini terjadi pada bagian pengenceran yang tipis dan panjang. Nah, jika bagian pengenceran tidak dapat menyusut dengan bebas pada pendinginan karena pasir di dalamnya terlalu padat, memberikan ketahanan terhadap penyusutan tersebut. Robekan atau retakan biasanya terjadi bila bagian tersebut memiliki panas dan belum mencapai kekuatan penuh. Oleh karena itu, cacat ini disebut dengan sobek panas. Alasannya mungkin karena seruntukan pasir yang terlalu ketat. Terakhir, ya, terakhir yaitu cacat lainnya termasuk bekas luka, lecet, kenyal, karena banyaknya lubang peniti di satu lokasi dan inklusi terak. Selanjutnya itu kita akan membahas yaitu tentang die casting. Die casting ini adalah cetakan pasir, yaitu cetakan pasir yang hanya dapat digunakan untuk produksi satu kali pengecoran. Cetakan ini tidak dapat digunakan dua kali. Die pada dasarnya adalah cetakan logam dan dapat digunakan berulang kali. Nah, itu merupakan adalah die. Cetakan biasanya dibuat dalam dua bagian, satu bagian tetap dan bagian lainnya dapat digerakkan. Die casting. Yang selanjutnya itu adalah langkah-langkah dalam die casting. Yang pertama yaitu tutup dan kunci eh, tutup dan kunci kedua bagian cetakan setelah melapisi permukaan rongga cetakan dengan cetakan cuci. Suntikan logam cair di bawah tekanan ke dalam cetakan. Pertahankan tekanan hingga logam membeku. Buka bagian cetakan, keluarkan cetakan bersamaan dengan pelari atau riser atau yang disamakan dengan runner, yaitu selanjutnya itu adalah siklus di atas diulang. Nah, ada dua metode die casting tekanan yang digunakan. Yang pertama itu proses ruangan panas dan proses ruangan dingin. Nah, proses ruangan panas ini menggunakan tekanan hingga 35 MPa dan digunakan untuk seng, timah, dan paduan mereka. Dalam proses ini, ruang tempat logam cair disimpan sebelum disuntikkan tekanan ke dalam cetakan tetap dipanaskan. Selanjutnya adalah proses ruang dingin. Dalam proses ini, tekanan setinggi 150 MPa digunakan penyimpanan ruang tidak dipanaskan. Proses ini digunakan terutama untuk logam dan paduan yang memiliki titik lele yang relatif lebih tinggi, misalnya aluminium, magnesium, dan paduannya. Keuntungan dan kerugian dari die casting. Yang pertama itu, ini digunakan untuk produksi massal coran dengan ukuran kecil dan menengah, misalnya piston sepeda motor dan mesin skuter, badan ketuk, rumah karburator. Yang kedua yaitu biaya awal pembuatan cetakan sangat tinggi. Ini merupakan adalah kerugiannya. Nah, yang ketiga yaitu proses ini menghasilkan coran berkualitas tinggi dan bebas cacat. Yang keempat yaitu coran yang dihasilkan oleh proses ini memiliki permukaan yang akhir yang baik dan memiliki dimensi yang baik. Kontrol dan mungkin tidak memerlukan banyak pemesinan. Semua coran yang dihasilkan identik. Nah, yang kelima itu coran ukuran besar tidak dapat diproduksi dengan proses ini. Nah, ini merupakan adalah kerugian. Yang keenam yaitu coran dengan bentukan yang sangat kompleks atau dengan banyak inti sulit diproduksi dengan die casting. Yang ketujuh itu dalam hal produksi massal, coran dapat diproduksi dengan harga yang lebih murah. Proses ini tidak memerlukan penggunaan pasir dan membutuhkan ruang yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pengecoran konvensional yang menggunakan cetakan pasir. Baik, sekian presentasi saya. Saya Emilia Ansori. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terlebih dan terkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.